Kuria ngahinokok ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu mari kita. Ada orang sota puka parminggotna jumulu mahita matangia na hoho di bagas rohat tawi. Amin. Tapuji jal tapasangak matuhatna mare de mahita. Mari hite goari di bata ama dot goari anakna Tuhan Yesus Kristus dot goari todi parbadia na tumupalangit dot tanoon. Amin. Hisapang mahamusongon poso-poso na baru tuwi disusuna denggan na so mangasi asalam gaddaham mahite siani molotung nunga di daihamu basal ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai walaupun hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata para sirohana sumurung dirok hatamdo ikon manaon hami jalama derapon dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuhan sanapon say parohai mahami asa uduk hami tulomoni roham jalahot hami dihapor seyaon nature asa toktong makirim dihaheo do dihasangapon sukut silehonomu tuakan aporsea iho. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 557 ayat 1 rodi 2. Asidi roha
sadarion ima pati paupaton dohot lawatanna ingot hamuma pabadiahon ari mingui dina onom ari maula hamu nasa si ulamuna ale anggo ari papituhoni ari paradianan di Jehovah dewatamdoi dan jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe manang boru manang naposong lahi-lahi manang naposong boru-boru ro dipinaham ro dipangisi di hutan di halak pe nama ngebati hutam ai dina onom ari do ditokpa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni dibahengi do ubahena di pasu-pasu debata ari paradianan nai jala di parbadiai dia dolapatan di odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta di ajar nasian hata di debata ikon badia do hata di debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot manggunuhon atong rakmahita mangirugogo siat tuhatta ali Tuhan debata saya pagugui mahami manglahon na hubat tupatikmi amin. Mare mahita sian buku ede nomor 170 ayat sada dohot 2. Molo sadarion boy do pehi tarak marsoba tu debata di hari Minggu sadarion. Ditongani bagas taon. Nang penyan ta adopi nuai ditonga-tongani bangsot tang ima pandemi virus corona. Alani tatopoti madosatta tu adupan di debata. Ali debata nami namarasi roha jalna badia. Amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus manang 3 hari hami roh tujolong kuhilala hami rikok do asmi roham disaluhut hami halak pardosa alani ido bahem nahu paseret hami diri nami sadarion di jolong jalahu parhatokot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nabiru. Saya unang pabali hami siat julung alami dosa nami i. Aidang di halam mohon roham hamatean ni akapat dosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangun. Sesa masa luhut hagi buhon nami. Dohot pangalasion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asing roham di hami marhite-hite paridangion dohot hagogoon ni tod di parbadia asa harapol situtu rohanami majogo asa patun tigon jara daulat hami mat pangalahu bahen asa ngapon di guarmu nabadiai amin. Mat tangin ako pamahita di wala sa rohatan.
Baga-baga ni batang taringok tu hasesaan ni dosata. Mustak be akka dulu jala humuttal akka robean. Alek anggo para siniro haptu na sautupa mustak siapko. Jala badan ni hadameokku na sautupa humodik. Ninna Jehovah si asi ho. Asa ngapon ma de bata na dibijang. Amin. Mari dimahita sian nomor 44 ayat sada. Hatani dibata nagabe turbuk epistel di minggu tasadarion. Imasian sada Petrus di 2 ayat sada sahro di ayat 5. Tajahama marsikat soring. Atong bolok penhamuma nasaha jahaton. Dot nasa akal. Dot pangiburuon nang panihayon. Molotung naung bidai hamu habasaron ni Tuhani. Sai oloma nang hamu Paulio. Songon akka batu nabangun. Gabi bagas patod dion. Jala hamalimun nabadia. Lahamabuan akka pilihan patod dion. Halamuan nirohani debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Ima sahatna. Martuado akana tumangihon hatani debata. Jala naupeoksa. Amin. Marendema kita sian nomor 115 ayat sada. Magadon
taha tidak kumaha porsiautai songona hina tidak kon ni dongat tasa porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatudusan na tumopalangit dok tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya tod di perbadia at dorang sohabutuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do imana di hau pinarsila na tubanwa toro di tanong na mulak bangulo di ari patulungan na manay ku surgo lauhuldul tu siya muni debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au posea di tod di parbadia dala adong sada huria na badia huria hato panela Kristen akan na badia dohot di hasesa ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabi gima tikting na maragam gihita di bagasan mingguon. Titing manang warta jemaat na berjolog warni minggu kasimo giniti mana songon poso-poso ne baru tubuh Sara Petrus 2 ayat 2 topik mauas do todiku tu debata manang aku haus kepada Allah. Dapat duahon parmingguan keluarga dohot pertanyaan keluarga. Demu pandemi virus corona marhiton huriatta HKBP Resort Serang. Totong pengoton salut ruas asapatu pa ibadah kebaktian manang parmingguan keluarga soni pertanyaan keluarga napa tupa di bagas B jala acara sipakion di patupa marhite media manang WhatsApp dot YouTube di parade huriatta do kolom pilihan manang persembahan asa dititikon huria tu minggu na mangihut pelani boima di pasat marhite situa sektor manang ditransfer tu rekening napa tuluan akap pakobasion ni PHD kategorial sermon guru sekolah minggu do sermon perhalado parguru malua learning calon sintua masuk majolo jala udutatta mamuse hobar tu buah-buah sian huria napa paton peresmian HKBP Cikande diundur domu tu pandemi virus corona jala pasahato huriatta pe muse pertikian niulau ni na pasaplusadahon pilihan parmingguan mana pertanyaan keluarga pilihan bulanan dot pilihan diakonia marnida tukeda ni parepengon huriatta satu tikion marhite titingon tung mansai gomos mahu pangidohami tusah luhut ruas ni huria do perhalado asa totong manyan marningot lau pasaton pilihan parmingguan manang pertanyaan keluarga nata patupa diganu bagas tabe songoni do tanggung jawab tu huria marhite pilihan bulanan do pilihan diakonia alani marsitutu mahita manupahi lau manggohi program ni huriatta di bagasan tahun 2020-on. Anggia selam tudingganna akap pangabahata di pasu-pasu Tuhani tapasama akapilani di bagasan las niroha dot olop-olop marhite sintua sektor tabe. Napa sapuduan parhepeon huria boy mata jabe di titingon. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran
dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Soni mati ting pakubasion do parhepengon di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tuat teme bayang sa diwarna dalam akorhon uli do lasni rohan di Huriana. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Minggu Quasimodo Geniti tertulis pada kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, kita tentunya menyadari bahwa kita tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan dan kesulitan selama kita hidup di dunia ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika penderitaan datang
ketika hal-hal yang sulit datang menerpa kehidupan kita. Seorang guru Alkitab yang bijak suatu kali pernah berkata, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke suatu tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain daripada Dia, selain daripada Tuhan. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Tuhan. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Lalu sang guru Alkitab bercerita tentang seseorang yang putus asa, seorang pemuda yang mengeluh kepada pendeta dan berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, hidup saya benar-benar hancur." Lalu pendeta bertanya, "Anakku, seberapa parah kehancuran itu?" Sambil menutup kepalanya dengan tangannya, si pemuda itu meratap, "Sangat parah, sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanyalah Allah." Dengan wajah yang berseri-seri, dengan tegas pendeta berkata, "Dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah, ia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar atas segala pergumulan dan penderitaan yang dia hadapi." Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini di mana pemazmur juga sedang menghadapi pergumulan hidup. Pemazmur berada di negeri orang lain, berada di tengah-tengah bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan, jauh dari Yerusalem, jauh dari rumah Tuhan, sehingga ia harus mengalami berbagai tekanan hidup. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan membenci dia dan juga membenci Tuhan. Keberadaan dirinya di negeri asing itulah yang membuat kehidupan pemazmur menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Ada 3 hal yang dialami oleh pemazmur ketika dia berada di tengah-tengah orang asing. Yang pertama, saudara, pemazmur merasa bahwa dirinya terisolasi secara rohani. Kalau dikatakan isolasi, mungkin ini bukan lagi istilah baru bagi kita, apalagi di saat-saat sekarang ini. Kalau dikatakan isolasi adalah pemisahan seseorang dengan yang lain, pengasingan, bahkan juga bisa dikatakan pengucilan. Kalau kita katakan bahwa hidup pemazmur dalam nats ini merasa terisolasi secara rohani, artinya bahwa pemazmur seolah-olah terasing dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, merasa terkucil dari Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat 3 dikatakan, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Ayat 3 ini menggambarkan permohonan pemazmur yang sudah lama menantikan kehadiran Tuhan, sudah lama ingin melihat Tuhan, sampai jiwanya haus, saudara-saudara. Lalu dia bertanya, "Bilakah? Kapankah aku dapat bertemu dengan Tuhan?" Ia terus berseru, ia terus bertanya, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Saudaraku, pernahkah kita merasa mengalami kehidupan rohani yang terisolasi, terasing dari Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah,
kita berbeban berat, apakah itu masalah kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, atau persoalan apapun yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya, saudara-saudara, kapankah aku boleh bertemu dengan Tuhan? Tetapi tidak ada jawaban. Kita merasa dalam kesendirian tanpa ada pegangan. Kita merasa Allah begitu jauh dari kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah masalah yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Mungkin ada di antara kita yang merasa terisolasi secara rohani, merasa Tuhan jauh dari dirinya, Tuhan mengasingkan dirinya, bahkan mengucilkan. Lalu kita berseru, bertanya, di manakah Tuhan? Kapan aku bisa bertemu? Tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Saudara-saudara, saya pernah menonton video singkat yang kabarnya itu terjadi di Spanyol. Orang-orang berdoa berlutut di jalanan, di trotoar-trotoar, menangis. Kemungkinan besar mereka memohon kepada Tuhan supaya badai ini cepat berlalu. Tetapi seolah-olah Tuhan diam. Yang kedua, saudara, sang pemazmur juga merasa terisolasi secara fisik. Digambarkan di ayat 5, yaitu kebiasaan pemazmur yang senantiasa pergi ke bait Tuhan dengan sorak-sorai, menyanyikan nyanyian syukur, melakukan perayaan-perayaan ibadah. Bahkan pemazmur mengutarakan, dia berjalan di kepadatan manusia, berjalan di keramaian, mendahului semua orang supaya sampai di rumah Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh pemazmur sewaktu dia berada di Yerusalem. Namun saat itu, di tengah-tengah pengasingan itu, dia tidak dapat melakukannya karena dia berada di dalam keterasingan. Kebiasaan yang selalu pergi ke bait Tuhan, tetapi kini tidak bisa dia lakukan, membuat jiwanya gundah gulana. Saudara-saudara, saat ini kita juga merasa terisolasi secara fisik. Kebiasaan kita untuk berdoa, bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian syukur, melakukan perayaan-perayaan ibadah di bait Tuhan, sekarang kita tidak bisa melakukannya. Keadaan yang kita alami sekarang ini membuat kita jauh dari seorang kepada yang lain. Yang dulunya kita bisa beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, berpelukan, berjabat tangan, saling merangkul satu dengan yang lain. Saat ini kita tidak dapat melakukannya. Kita terisolasi secara fisik. Hal ini juga mengakibatkan hati kita gundah gulana. Yang ketiga, saudara-saudara, pemazmur merasa terisolasi secara sosial. Di ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara-saudara, hal ini digambarkan bahwa pemazmur hidup di negeri orang asing yang menyembah berhala, hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan sepanjang hari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengolok-olok dia dan memperlakukan seolah-olah Tuhan yang disembah oleh pemazmur tidak dapat menolongnya.
sehingga dia menggambarkan kepedihan yang mendalam yang terjadi di dalam hidupnya, sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudaraku, hal yang sama juga bisa kita alami sebagai pengikut Tuhan yang tinggal di lingkungan yang tidak seiman. Ada tekanan, ada sikap yang tidak bersahabat, pelarangan untuk berdoa dan bersekutu, pelarangan mendirikan rumah ibadah, bahkan ada olok-olok dan ejekan bagi Tuhan Yesus yang bukan Tuhan bagi mereka. Saat ini juga di tengah-tengah situasi yang kita alami, bisa saja ada di antara kita yang terisolasi secara sosial. Dan mungkin ini dialami oleh saudara-saudara kita atau keluarga saudara kita yang terpapar virus corona. Bahkan juga dialami oleh para medis sebagai penolong garda terdepan. Mereka merasa terisolasi secara sosial. Banyak yang menghindari, banyak yang mengucilkan, bahkan ada yang tidak menyadari, menyukai keberadaan saudara di tempat saudara berdiam saat ini. Keadaan inilah yang dialami oleh pemazmur sewaktu dia berada di negeri asing, terisolasi secara sosial. Saudara-saudara, di dalam keterisolasian ini, di dalam pengucilan ini, di dalam keterasingan ini, kita dapat katakan bahwa bisa saja pemazmur mengalami depresi rohani. Artinya kesedihan yang mendalam, ada rasa putus asa, putus harapan. Akan tetapi apakah dia terpuruk di dalam pergumulan hidupnya di tengah-tengah situasi yang dia hadapi? Apakah dia kalah dalam situasi kesulitan, tekanan, penderitaan yang dia alami? Tidak, saudara-saudaraku. Pemazmur tidak tinggal diam. Dia mau keluar dari situasi itu. Lalu apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah di tengah-tengah persoalan hidup yang dia hadapi, pemazmur tetap merindu kepada Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa. Seekor rusa biasanya hidup di daerah yang tidak jauh dari sumber mata air atau sungai. Karena rusa adalah binatang yang tidak tahan akan haus. Saat musim kemarau tiba, maka sungai-sungai akan mulai kering. Binatang-binatang lain juga akan datang ke sungai untuk dapat minum. Tak terkecuali dengan binatang buas seperti buaya dan harimau. Saat rusa haus, maka dia tidak akan dapat tahan untuk menahan rasa hausnya. Yang walaupun ada binatang buas, akan tetapi rusa tidak akan pernah memikirkan bahaya yang akan dia hadapi. Karena baginya yang terpenting adalah bagaimana bisa mendapatkan air dari sungai untuk menghilangkan rasa hausnya. Ini adalah gambaran iman pemazmur dalam hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun banyak tekanan, banyak ancaman, banyak persoalan masalah yang terjadi di dalam hidupnya, bahkan yang mengancam jiwanya, namun semuanya itu tidak dapat mengalahkan akan rasa rindunya
untuk datang kepada Tuhan. Pemazmur memberikan kita suatu pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga, bahwa kerinduan kita akan Tuhan tidak boleh disirnakan oleh berbagai masalah. Justru melalui masalah itu kita akan semakin merindukan Dia. Karena hanya pada saat seperti itulah, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan kita rindu kepada Tuhan, maka dahaga jiwa kita akan terpuaskan. Yang kedua yang dilakukan pemazmur untuk menghadapi masalah dalam hidupnya adalah tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Hal yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang adalah bertanya kepada diri sendiri, sekaligus juga menegur diri sendiri. Ternyata cara inilah cara yang ampuh untuk kesembuhan jiwa yang tertekan. Pemazmur bertanya, "Mengapa tertekan, hai jiwaku?" Lalu pemazmur menjawab, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah merupakan penangkal ampuh bagi kemuraman dan kegelisahan jiwa yang melanda. Oleh karena itu, di saat-saat hidup kita tertekan, di saat-saat hidup kita terhimpit oleh berbagai pergumulan hidup, bisa saja kita mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur dalam nas ini. Katakan kepada dirimu, katakan kepada jiwamu yang tertekan, "Kenapa tertekan, hai jiwaku? Kenapa gelisah, hai jiwaku?" Berharap kepada Tuhan Allah, penolong kita. Jangan biarkan jiwamu bergumul sendiri. Sebab kalau jiwamu bergumul sendiri, ia akan tenggelam. Namun jika jiwamu berpegang erat kepada kuasa dan janji Allah, maka persoalan apapun, pergumulan apapun, semuanya itu akan dapat saudara hadapi, kita hadapi bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti, minggu yang masih dalam konteks Paskah. Quasimodo Geniti artinya seperti bayi yang baru lahir, yang didasarkan pada teks 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Bayi hidup dan bertumbuh karena kasih ibunya yang memelihara, memberikan air susu yang murni dan merawatnya dengan baik. Melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya, Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus Kristus telah memenangkan semua penderitaan, pergumulan, dan menang menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kematian. Dengan Paskah yang kita sudah rayakan, kasih Tuhan yang kekal menjadi nyata dan menjadi sukacita bagi kita dalam melewati segala pergumulan hidup yang kita alami saat ini.
bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang bisa kami dengar hari ini. Biarlah oleh firman-Mu kami beroleh kekuatan, kemampuan melewati masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa dengan bersama Engkau sajalah kami kuat dan mampu menjalani kehidupan selama kami berada di dunia ini. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita minta untuk dalam wilayah dan RT nomor 297 ayat 1 Hori 2. Sana binur awas di aik tabari ongonido au mangido naing sol tutu aki olan hode bataki do Ali di batama nami na di banu gijak odo haruruan ni saluhut sila palihuna denggat dohot naso ni basa na mauliutus upasat kami masih nani hormitu kami pilihan nami tuhok say dalong may gabiwak na hustus di julong pasu-pasu may dalaramoti asa hupar khasiat kami pilihanon pati buluhon haradon muridong at manurian dohot di portilyo buhay maruhanani marhite-hite tordin asalam kadahami gudang ni silehom-lehom nitu hami asalam gigir kami madok mulia gitu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
mabuarmu, sayro maharajon, saya saut malo maniruhan di Banua atau ngonsong na di Banua bijang. Lehong matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami sawan panesa nami, idosa idongan na mardosa Tuhani. Guna kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangado. Di pasu-pasu jalan diramu di Tuhan di Batama. Bisa takut Tuhan di Batama buhina tuho jalasi marohana hidaho. Di dopako Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasorohon madamena tutut din. Amin.